Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ervis Channel. Apa kabar untuk para viewer, subscriber di mana saja Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh. Amin. Untuk kali ini kita akan bahas masalah Lexi, bro. Permasalahannya motor ini datang dalam kondisi tidak hidup karena starternya nggak connect. Ini Lexi tahun 2018 yang masih pakai kontak biasa, bukan yang keyless. Terus juga ada permasalahan akinya nggak ngecas, jadi untuk dipakai sehari setelah dicas full, aki akan ngedrop lagi dan motornya akan macet kayak gitu. Ini saya sudah agak lumayan pusing ya, bro, karena permasalahannya menurut saya agak lumayan rumit. Rumit menurut saya, tapi karena mungkin ilmu saya juga masih dalam taraf belajar. Untuk sekedar informasi, motor ini sekarang sudah dalam keadaan hidup normal, tapi hanya pada waktu stasioner kayak gitu, bro, di putaran 1500-an lah RPM. Tapi kalau digas, motor ini akan kabel spoolnya ini panas. Ini kabel spoolnya sudah acak-acakan kayak gini ya, bro. Ini saya yang buat kayak gini. Karena soketnya leleh yang kemarin itu. Leleh, nggak bisa dipakai lagi. Akibat dari panas kabel spool antara soket spool, waalaikumsalam, soket spool dengan kabel bodi kayak gitu. Saya curiga spool kemungkinannya rusak kayak gitu, tapi logikanya kalau spoolnya rusak, dia ACG starternya tidak akan berfungsi. Sementara untuk motor ini sendiri ACG starternya berfungsi dengan baik untuk sekarang. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, motor ini seharusnya meskipun nggak hidup, nggak ada akinya. Kalau maksudnya kalau motor sudah hidup, akinya dilepas akan tetap hidup motornya. Tapi untuk motor ini mati kayak gitu, bro. Tapi setelah RPM tinggi, setelah digas. Kalau nggak digas, dia meskipun 1 hari, motor ini akan tetap normal. Saya contohkan saja kayak gini, bro. Ini akan saya hidupkan dulu ya. Oke, kita kontak on. Motor kita hidupkan, bro. Angel. Oke, motor dalam kondisi hidup. Spool lampu untuk multitester menyala terang dengan arus DC, ditandai dengan lampu merah dan lampu hijau, hidup dua-duanya. Berarti AC dan normal. Untuk tegangan spool sendiri itu ada di angka 11 volt, 11, sekian volt ya gitu. Untuk di RPM nya segitu, naik turun antara 15.000 sampai 18.000. Ini kalau motor ini nggak digas, bro, sampai sore pun motor ini nggak bermasalah kayak gitu. Masalah timbul setelah motor ini digas. Kalau motornya digas, lampu ini akan redup. Lampu ini akan redup, voltase akan turun. Kayak gini, bro. Tak gas ya. Nah, itu dia, bro. Voltase akan turun 0,4. Lampunya redup dan hanya menyala lampu yang merah saja, lampu hijaunya mati. Terus RPM-nya akan turun jauh. Kalau dilepas gasnya dia akan mati, bro.
Nah, kayak gitu ya, RPM-nya akan turun, nggak lama lagi akan mati. Tapi kalau kabel ini dilepas, oh kondisi, dan setelah saya gas, kabel spoolnya ini akan panas, panasnya akan berlebih kayak gini bro. Kiprok juga akan menimbulkan panas yang berlebih juga. Ini versi saya. Nah, dia RPM-nya akan turun jauh. Tapi setelah, aduh mati bro, tak urip ini sih. Tapi kalau kabel soketnya ini dilepas, motor akan kembali normal, lampunya akan normal kembali. Tapi kalau ini dipasang, lampunya akan redup. Nah, kayak gitu bro. RPM-nya juga akan langsung turun dan motornya akan cepat mati. Nah, itu dia. Paham ya sampai sejauh ini? Terus kabel-kabel yang ada di sini ini panas bro, anget. Saya prediksi ini permasalahan ada pada ECU. Nah, kayak gini bro. Voltase ada di angka 4 volt. Kalau saya cabut soket kiproknya, dia akan naik lagi langsung. Ini nggak saya gas, tangan saya dua-duanya megang peralatan. Jadi ini menyebabkan akinya akan tekor, karena setelah saya cek ini nggak ada arus aki yang masuk bro. Arus pengisian yang masuk maksudnya. Kita matikan saja. Awalnya motor ini kemarin saya periksa, permasalahannya ada pada relay. Mana relaynya? Oh iki bro. Relaynya ini kemarin kebalik, karena relay ini yang satu kaki 4, yang satu kaki 5, dia terbalik. Ngelepasnya aja kemarin susah. Akhirnya terus yang satu sampai pecah, ini saya ganti pakai relay Honda Beat dan alhamdulillah bisa pakai. Ini relay yang lama sampai bolong bro, kabelnya putus. Ini saya akali pakai punya Honda Beat, tapi harus saya lepas tutupnya kayak gitu. Jadi kemungkinannya karena terbalik arus dari arus pengisian nggak connect langsung ke aki. Jadi kemungkinannya mungkin yo bro, mungkin ini prediksi uang desa. Jadi menyebabkan kiprok rusak. Sementara kiprok dia satu unit dengan peralatan lainnya masuk dalam ECU kayak gitu bro. Saya hampir meyakini 90% ECU-nya ini mati. Tapi karena harganya bro ini 2 juta, jadi saya agak ragu-ragu untuk mengganti peralatan ini kayak gitu. Kemarin si pemilik motor dia menanyakan ke dealer Yamaha, harganya 2 juta. Dan mekanik di dealer sendiri juga masih meragukan kalau peralatan ECU-nya ini yang mati. Jadi saran dari pihak dealer, motornya suruh bawa ke dealer kayak gitu bro. Kita berdoa saja semoga bukan peralatan ini yang mati, dan semoga saja prediksi saya salah, karena kita akan terhalang ke masalah harga yang terlalu mahal kayak gitu. Dengan beberapa hari ini, sudah hari ke berapa, mungkin 2-3 hari kemarin ini sudah saya periksa. Intinya saya juga harus peras otak bro untuk mencari permasalahan
dari motor ini sendiri ya, dengan peralatan seadanya. Tapi intinya saya hampir meyakini 90% ECU-nya. Yang bikin saya nggak yakin itu harganya, bro. Jadi umpamanya nanti saya belikan ECU terus motornya masih tetap kayak gini, otomatis ECU akan saya ganti kayak gitu. Jadi saya agak ragu-ragu, dan kebetulan pihak dari mekanik dealernya menyuruh untuk membawa ke dealer. Jadi saya nggak akan malu, bro. Saya nggak malu membawa motor ini ke dealer Yamaha untuk memastikan apakah penyakit motor ini memang benar-benar ECU-nya atau bukan. Kayak gitu. Saya juga, intinya saya juga masih ngeri-ngeri juga, bro. Kalau bukan ECU-nya, weh, nombok 2 juta neng digolek duit, bro. Hari gini. Motor ini dalam keadaan normal untuk berjalan selama baterainya masih ada arusnya, kayak gitu, bro. Nah, jadi intinya aku yang buka aib, bro, gaya video ini buka aib karena motor ini terus terang nggak jadi, bro, nggak jadi di bengkel saya. Ini harus dirujuk ke bengkel resmi. Tapi bengkel resmi itu saya punya kontaknya, kepala mekaniknya itu saya kenal. Nah, jadi nanti kita akan cari konfirmasinya apakah memang benar ECU-nya atau bukan. Mungkin untuk 3 atau 4 hari ke depan kita akan tahu informasi apakah memang ECU-nya yang diganti atau mungkin ada kabelnya yang konslet, kayak gitu. Jadi kalau video ini dipublikasikan berarti saya harus siap-siap mental, calonnya dibully meneh, bro, jelas karo para penonton. Tapi ya ora apa-apa, jenenge berbagi pengalaman, kita harus siap untuk dibully selama itu tidak merugikan saya, karena memang kemampuan saya juga cuman segini, bro. Ya, para Red. Ya. Si Reddy lagi servis motor Supra X125, bro. Terus bahas apa nih kira-kira ya? Intinya motor ini akan saya rapikan lagi. Untuk motor yang kabel yang ngacak-ngacakan ini nanti cuman saya solasi, bro. Saya solasi karena ini kemarin panas, jadi saya ragu-ragu apakah soketnya ini yang kendor atau gimana. Jadi saya solder semua, tapi ternyata masih tetap panas. Setelah melakukan penelitian yang agak lumayan lama, baru ketemu bahwa kalau dicabut kabel ECU-nya ini nggak panas lagi, kayak gitu, bro. Oke, sepertinya sekian dulu video dari saya. Tunggu saja konfirmasi berikutnya di video yang berikutnya, maksudnya untuk masalah Lexi ini, kayak gitu. Oke, sampai di sini saja video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, and share jika menurut Anda video ini bermanfaat. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.